Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nagia. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah terkait dengan penelitian kualitatif yang fokus membahas tentang masalah fokus judul penelitian dan teori dalam penelitian kualitatif. Langsung saja, masalah dalam penelitian kualitatif. Masalah itu apa sih? Masalah itu adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan antara teori dengan kenyataan atau realita yang terjadi pada lapangan. Nah, dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Dengan demikian, judul proposal dengan judul laporan penelitian sama. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian, tidak perlu terlalu banyak perubahan pada judul proposal, cukup disempurnakan saja. Yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus ganti masalah. Jadi teman-teman, dalam masalah kualitatif itu ada 3 kemungkinan masalah. Kenapa? Karena masalah ditetapkan pada awal penelitian itu masih remang-remang atau bersifat sementara. Ini bisa berubah ketika peneliti turun ke lapangan untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan. Masalah tersebut bisa jadi tetap, bisa jadi berubah, atau bisa jadi salah sama sekali. Jadi perlu diganti judulnya juga. Oke, lanjut. Bagian B, fokus penelitian. Nah, karena terlalu luasnya masalah dalam melakukan penelitian, maka peneliti perlu memfokuskan penelitian agar terarah dalam melakukan kegiatan penelitian. Maka dalam penelitian kualitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Dengan demikian, dalam penelitian, tapi beda dengan penelitian kuantitatif, ada yang disebut batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Pembatasan dalam penelitian kuantitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan fleksibilitas masalah yang akan dipecahkan. Selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Suatu masalah dikatakan penting apabila masalah tersebut tidak dipecahkan melalui penelitian, maka akan semakin menimbulkan masalah baru. Masalah dikatakan urgen, mendesak apabila masalah tersebut tidak segera dipecahkan melalui penelitian, maka akan semakin kehilangan berbagai kesempatan untuk mengatasi. Jadi teman-teman, fokus penelitian itu adalah ketika peneliti membatasi masalahnya pada satu masalah yang benar-benar urgen, yang apabila tidak diselesaikan dalam waktu secepatnya, maka masalah tersebut akan semakin sulit untuk diatasi. Nah, selanjutnya ada bagian C, bentuk rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini biasanya berbentuk kalimat pertanyaan ya teman-teman. Nah, berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh atau luas dan mendalam. Yang kedua, ada rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial dan domain satu dibandingkan dengan yang lainnya. Selanjutnya ada rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Oke teman-teman, jadi itu ada untuk rumusan masalah ada 3 jenisnya. Yang pertama ada rumusan masalah deskriptif, yang kedua ada rumusan masalah komparatif, dan yang ketiga ada rumusan masalah asosiatif atau hubungan. Selanjutnya
judul penelitian kualitatif. Nah, judul dalam penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, judul penelitian harus sesuai dengan spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Judul penelitian kualitatif digunakan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti, teori yang digunakan, instrumen penelitian yang dikembangkan, dan teknik analisis data serta kesimpulan. Jadi teman-teman, judul penelitian kualitatif itu harus sesuai dengan masalah yang ada dan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti. Ini bertujuan agar pada saat melakukan penelitian lebih terarah, yaitu lebih terarah dalam merumuskan teori penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada teori dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kualitatif harus sudah jelas teori apa yang akan dipakai. Dalam penelitian kuantitatif, jurnal teori yang digunakan sesuai dengan jumlah variabel yang diteliti, sedangkan dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik, jumlah teori yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif jauh lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Penelitian kualitatif akan lebih profesional kalau menguasai semua teori sehingga wawasannya akan lebih luas dan dapat menjadi instrumen penelitian yang baik. Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Jadi teman-teman, untuk dalam teori penelitian kualitatif itu ada banyak teori. Sedangkan kalau dalam teori kuantitatif kemarin, itu teorinya sesuai dengan variabel yang ada. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, semakin banyak teori, maka itu akan semakin baik, akan memperkaya wawasan peneliti dan akan memperluas wawasannya sehingga pada saat pengumpulan data, analisis data, peneliti sudah memiliki kemampuan yang sesuai sehingga hasil penelitian dapat dianalisis, diolah secara baik dan dapat mewakili atau dapat menyelesaikan hipotesis atau rumusan masalah, atau bisa menjawab rumusan masalah dan mendapatkan jawaban yang valid dari hasil penelitian. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.